Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan anggota Eka Sukaisi NPM 1911090266 dan Nirwana Suci dengan NPM 1911090111 ingin mempresentasikan atau menayangkan video mengenai mengembangkan bahan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep bahan pembelajaran. Apa sih bahan pembelajaran itu? Istilah yang banyak digunakan dalam kajian desain pembelajaran adalah instructional materials atau bahan pembelajaran yang mencakup seluruh bentuk pembelajaran seperti petunjuk bagi instruktur, modal peserta didik, overhead transfer sheet atau OHP, video tabs, format multimedia berbasis komputer, dan web page untuk pendidikan jarak jauh. Di samping itu, bahan pembelajaran juga disebut learning materials atau bahan ajar yang mencakup alat bantu visual seperti handout, slides atau overhead yang terdiri atas teks, diagram, gambar, dan foto, plus media lain seperti video, audio, dan animasi. Bahan ajar yang dikenal dengan teaching material or bahan ajar yang dipandang sebagai materi yang disediakan untuk kebutuhan pembelajaran yang mencakup buku teks, video, dan audio tabs, software, komputer, dan alat bantu visual. Selanjutnya, pentingnya pengembangan bahan pembelajaran. Pentingnya bahan pembelajaran mencakup 3 elemen penting, yaitu sebagai referensi sajian guru, sebagai sarana pencapaian standar kompetensi dasar-dasar atau tujuan pembelajaran, sebagai optimalisasi pelayanan terhadap peserta didik. Senada dengan pentingnya bahan pembelajaran sebagaimana disebutkan di atas, menjelaskan tentang kependudukan bahan pembelajaran khususnya dan rancangan pembelajaran pada umumnya dapat membantu dalam belajar secara perorangan atau individual, memberikan keleluasan penyajian pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang, rancangan bahan ajar yang sistematis, memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan sumber daya manusia secara perorangan, memudahkan proses belajar mengajar dengan pendekatan sistem, memudahkan belajar karena dirancang atas dasar pengetahuan tentang bagaimana manusia. Yang ketiga, peranan pengembangan pembelajaran. Seperti dikatakan oleh Dick dan Carley, terdapat dua macam pengembangan belajar, yaitu pengembangan pembelajaran sekaligus sebagai guru, dosen, dan instruktur. Yang kedua, pengembangan pembelajaran yang bukan sebagai guru, dosen, atau instruktur. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan pembelajaran. Membagi bahan pembelajaran ke dalam dua jenis. Yang pertama, bentuk bahan cetak atau print material. Langkah-langkah pengembangan bahan pembelajaran. Menyarankan 10 tahapan dalam mengembangkan bahan pelajaran, yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan masalah, 2. Analisis masalah terutama terkait dengan polarisasi intensi. Yang ketiga, analisis makalah, identifikasi faktor kebutuhan dan motivasi dan taktik persuasi. Yang keempat, merumuskan menetapkan tujuan. Yang kelima, menyeleksi topik. Yang keenam, menyeleksi bentuk atau format. Yang ketujuh, penyusunan konten visual script. Yang kedelapan, editing. 9, testing. 10, revisi. Rothwell dan Kazanas menyarankan langkah-langkah sebagai berikut: mempersiapkan garis besar pembelajaran, melakukan penelitian, menguji bahan pembelajaran yang tersedia, menyusun dan memodifikasi bahan yang tersedia, menyediakan dan membuat bahan pembelajaran, menyeleksi atau menyediakan aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini memodifikasi langkah-langkah tersebut dalam ketiga langkah. Pertama, memiliki tema atau topik yang sesuai. Kedua, penetapan kriteria. 3, menulis atau menyusun bahan pembelajaran baru. Selanjutnya, A. Memiliki topik bahan pembelajaran yang sesuai. Memilih topik harus mengembangkan aspek kemenarikan, kesesuaian topik dengan konten pembelajaran termasuk subtopik yang harus dikaji dan
dikembangkan. Selain itu, topik juga harus singkat, padat, dan menggambarkan isi bahan pembelajaran. Yang B, menetapkan kriteria. Adapun kriteria bahan pembelajaran yang baik dapat diuraikan. Yang pertama, konten informasi yang dikembangkan dalam bahan pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman peserta didik. Lalu peserta didik menyadari tentang pentingnya informasi yang disajikan dalam bahan pembelajaran. Kemudian, informasi yang dituangkan dalam bahan pembelajaran tersedia dan mudah diperoleh. Paling tidak dalam bahasa yang dikembangkan. Lalu, bahan pembelajaran terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan bagi peserta didik untuk mempelajarinya. Gaya penulisan sangat jelas dan dapat dipahami dengan baik. Penggunaan kosakata dan bahasa sesuai dengan umur dan tingkat sekolah dan diterima di kalangan umur. Kata-kata sulit, istilah-istilah teknik dijabarkan dan dijelaskan dalam bahasa pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya C, menyusun bahan ajar baru. Penggunaan berbagai macam sumber mutlak dilakukan dalam proses penyusunan bahan pembelajaran. Namun sebelum menyusun bahan pembelajaran yang baru, perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang berbagai kelemahan dan kelebihan bahan pembelajaran yang sudah pernah dikembangkan sebelumnya. Hal ini penting dalam rangka memberikan ketajaman tersendiri dalam mengkaji perbedaan antara bahan pembelajaran sebelumnya dengan yang hendak dikembangkan. Informasi seputar bahan pembelajaran tersebut belum cukup untuk memperkaya informasi yang hendak dituangkan. Oleh karena itu, pengembangan bahan pembelajaran harus mengumpulkan banyak referensi lain, terutama yang berkenan dengan topik-topik yang relevan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.